Misteri adanya kandungan parasetamol di Teluk Jakarta mulai terungkap. Limbah parasetamol itu diketahui berasal dari salah satu perusahaan farmasi berinisial MEP. Baik, untuk kasus kelompok kami sebagai berikut. Beberapa macam limbah obat-obatan telah ditemukan di perairan, termasuk analgetik, antibiotik, dan lain sebagainya. Bahan-bahan pencemar tersebut banyak berasal dari kegiatan industri farmasi. Salah satunya, karena dari limbah obat-obatan yang tercemar tersebut akan memberikan efek samping seperti toksisitas, air, pengembangan resistensi pada bakteri patogen, genotoksisitas, dan gangguan endokrin. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa banyak limbah obat-obatan yang tidak diproses selama pengolahan air limbah dan sebagai akibatnya yang tidak diproses, limbah tersebut terdeteksi dan terkandung dalam air sungai, danau, dan air tanah. Berdasarkan dampak tersebut, maka diperlukan perlakuan terhadap air limbah obat sebelum dibuang agar tidak memberikan dampak terhadap kesehatan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Limbah obat-obatan atau farmasi biasanya berasal dari proses produksi obat-obatan yang limbahnya dibuang ke dalam perairan, pencucian alat-alat dalam proses pembuatan produk obat-obatan, obat-obatan yang sudah kadaluarsa yang dibuang ke perairan sehingga membuat lingkungan perairan tercemar. Akibatnya kualitas air menjadi menurun, makhluk hidup di perairan akan mati. Bahaya cemaran parasetamol untuk lingkungan dan makhluk hidup. Air limbah yang mengalir atau masuk ke perairan akan menjadikan kekurangan oksigen. Akibatnya, biota di dalam laut akan mati akibat kekurangan oksigen. Efek buruk yang dihasilkan dari senyawa parasetamol pada perairan yaitu mengganggu organisme akuatik dan makhluk hidup di sekitarnya. Parasetamol yang terkandung di dalam perairan dapat mengganggu ikan organisme utama dalam ekosistem perairan, di mana kondisi histolosis dan hematolisis ikan akan mengalami penurunan dari kondisi normal. Yaitu penanganan cemaran limbah parasetamol menggunakan metode biosorpsi dan fotolisis. Beberapa macam limbah obat-obatan telah ditemukan di perairan, salah satunya adalah parasetamol. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pengolahan limbah seperti pengendapan dan metode lumpur aktif. Namun, metode tersebut memiliki kekurangan, di antaranya diperlukan area instalasi pengolahan limbah yang relatif luas. Proses lumpur aktif berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Timbulnya limbah baru yang melakukan proses lanjutan. Suatu alternatif yang dapat menjawab masalah tersebut dapat diatasi dengan proses kombinasi metode biologi dan proses kimia. Proses kombinasi ini akan menguraikan senyawa organik berbahaya tanpa menghasilkan limbah baru. Salah satu proses pengolahan limbah secara biologi dan kimia bisa dengan menggunakan metode biosorpsi dan fotolisis. Selanjutnya adalah alasan menggunakan metode biosorpsi dan fotolisis. Jadi biosorpsi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyerap logam berat ataupun bahan kimia lainnya yang karena adanya komponen material biologi yang memiliki kapasitas pengikatan yang besar. Biosorpsi umumnya menggunakan material mikroorganisme dan organisme. Biosorpsi dengan menggunakan material-material tersebut dan terbukti dapat digunakan sebagai biosorben untuk menyerap logam berat pada aliran air limbah. Selanjutnya fotolisis. Fotolisis merupakan suatu proses pemecahan yang dibantu oleh adanya pencahayaan atau UV. Kebanyakan polutan organik dapat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air dengan cahayaan UV. Proses ini membantu mengurangi dampak negatif limbah parasetamol pada lingkungan air dan tanah. Selanjutnya mekanisme metode biosorpsi dan fotolisis. Yang pertama adalah metode fotolisis. Fotolisis merupakan suatu proses pemecahan yang dibantu oleh adanya cahaya UV. Kebanyakan polutan organik dapat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air dengan pencahayaan UV. Pada metode fotolisis digunakan untuk melihat kemampuan mendegradasi senyawa parasetamol. Kajian mengenai degradasi parasetamol telah diteliti oleh beberapa peneliti seperti degradasi parasetamol 8-MgPL menggunakan metode fotolisis dengan penambahan katalis ZNO menunjukkan presentasi degradasi sebesar 12,24% setelah 240 menit.
Degradasi paracetamol 15 mg/L dan chloramphenicol 8 mg/L secara fotokatalitik menggunakan ZNO sebagai katalis telah memperoleh persentase degradasi berturut-turut sebesar 3% dan 36,8% selama 4 jam degradasi. Biosorpsi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyerap logam berat ataupun bahan kimia lainnya karena adanya komponen material biologi yang memiliki kapasitas pembentukan yang besar. Biosorpsi umumnya menggunakan material mikroorganisme dan organisme. Biosorpsi dengan menggunakan material tersebut sudah terbukti dapat digunakan sebagai biosorben untuk menyerap logam berat pada aliran air limbah. Peningkatan logam berat yang berada dalam suatu larutan yaitu dengan cara pertukaran ion di mana ion-ion pada sel mikroorganisme digantikan oleh ion-ion logam berat. Yang keenam, langkah penanganan limbah paracetamol dengan menggunakan metode biosorpsi dan fotolisis. A. Metode biosorpsi. Step 1. Isolasi jamur pembiosorpsi paracetamol. Salah satu mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai biosorben adalah Saccharomyces sp karena memiliki material binsel sebagai sumber peningkatan logam. Yang kedua, fermentasi jamur. Dilakukan dengan cara menambahkan ragi ke dalam media jamur. Yang ketiga, biosorpsi paracetamol. Dilakukan dengan cara memasukkan jamur yang telah hidup ke dalam larutan paracetamol. Kemudian dibiarkan selama 6 hari di dalam chamber dengan kecepatan 150 rpm. Lalu disentrifuge dan kemudian diukur masing-masing lakukan dengan spektrofotometer dihimpis pada panjang gelombang 257 nanometer. Yang keempat, ukuran spektrum serapan paracetamol sebelum dan setelah biosorpsi menggunakan spektrofotometri dihimpis. Dilakukan dengan cara mengukur spektrum serapan larutan paracetamol pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer dihimpis. Hasil degradasi larutan paracetamol pada awal, pertengahan dan akhir proses degradasi secara biosorpsi diukur spektrum serapan masing-masingnya dengan spektrofotometer dihimpis pada panjang gelombang 257 nanometer. Kemudian yang kelima adalah pengembangan data. Untuk melakukan perhitungan nilai presentasi degradasi, gunakan persamaan presentasi degradasi sama dengan K0 dikurangi AT per K0 dikali 100%. Dengan keterangan A0 adalah absorban awal atau sebelum biosorpsi, kemudian AT adalah absorban akhir atau setelah biosorpsi. Baik, selanjutnya adalah pendeteksian paracetamol sebelum dan sesudah biosorpsi menggunakan HPLC, di mana pendeteksian hasil biosorpsi dan senyawa yang terbentuk setelah terdegradasinya senyawa paracetamol dilakukan dengan metode HPLC. Hal ini dilakukan agar didapatkan hasil yang benar dan akurat. Alat HPLC menunjukkan terjadi kenaikan puncak paracetamol sebelum dan sesudah proses biosorpsi. Analisis ini dilakukan pada larutan paracetamol pada waktu awal, pertengahan, dan akhir proses pendegradasian secara biosorpsi. Hasil akan menunjukkan bahwa terjadi penurunan puncak pada kromatogram, yaitu paracetamol selama proses biosorpsi. Seterusnya, pendeteksian jamur Saccharomyces sp menggunakan SEM, yaitu Scanning Electron Microscope, di mana sebelum proses berlangsung, terlebih dahulu sampel harus direparasi terlebih dahulu dengan cara lapisan sampel atau coating. Sampel ditempelkan dengan selotip karbon, lalu sampel ditebarkan pada permukaan selotip dan sisa serbuk yang tidak dapat menempel harus dibersihkan sehingga tidak mengganggu alat vakum dan letakkan sampel pada sampel holder. Selanjutnya hasil akan menunjukkan pada kondisi normal bentuk permukaan jamur Saccharomyces sp yang berbentuk gelombang, sedangkan setelah proses biosorpsi bentuk permukaannya menjadi lebih runcing. Perubahan bentuk permukaan jamur Saccharomyces sp ini karena paracetamol yang terserap pada permukaan jamur tersebut. Baik, berikutnya ada metode fotolisis. Yang pertama, pembuatan larutan pena 0,5 air.
Yaitu dengan cara NaOH ditimbang sebanyak 2 gram, setelah itu dilakukan dalam 100 ml aqueous untuk mendapatkan larutan NaOH 0,5 m. Yang kedua, pembuatan dan pengukuran spektrum serapan dari beberapa variasi konsentrasi larutan paracetamol. Yang pertama, caranya sebanyak 0,1 gram paracetamol dilarutkan dalam 100 ml NaOH 0,5 m untuk mendapatkan larutan ibu paracetamol 1000 mg per liter. Larutan ibu paracetamol 1000 mg per liter diecerkan menjadi 1000 mg per liter. Larutan paracetamol 100 mg per liter diecerkan menjadi 2, 4, 6, 8, dan 10 mg per liter. Kemudian diukur spektrum serapan dari masing-masing larutan dengan spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Yang ketiga adalah pembuatan larutan deret dari berupa kalibrasi paracetamol. Larutan paracetamol 100 mg per liter diajarkan menjadi 2, 4, 6, 8, dan 10 mg per liter. Kemudian diukur absorbannya dari masing-masing larutan dengan spektrofotometer UV-vis pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer serta kurva kalibrasinya. Yang keempat ada degradasi paracetamol secara fotolisis menggunakan lampu UV panjang gelombang 253 nanometer. Larutan paracetamol 8 gram per liter dimasukkan ke dalam 7 buah petri dish dengan volume masing-masing 15 ml. Setelah itu masing-masingnya difotolisis dengan memakai lampu UV panjang gelombang 253 nanometer dengan beberapa variasi waktu yaitu 0, 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 menit. Selanjutnya, larutan yang telah difotolisis diukur absorbannya dengan spektrofotometer UV-vis. Yang kelima ada degradasi paracetamol secara fotolisis menggunakan lampu UV panjang gelombang 352 nanometer. Larutan paracetamol 8 mg per liter dimasukkan ke dalam 7 buah petri dish dengan volume masing-masing 15 ml. Setelah itu masing-masingnya difotolisis dengan memakai lampu UV panjang gelombang 352 nanometer dengan beberapa variasi waktu yaitu 0, 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 menit. Selanjutnya larutan yang telah difotolisis diukur absorbannya dengan spektrum fotometer UV-vis. Selanjutnya yang keenam, degradasi paracetamol secara fotolisis menggunakan lampu UV panjang gelombang 253 nanometer dan 352 nanometer. Larutan paracetamol 8 mg per liter dimasukkan ke dalam 7 buah petri dish dengan volume masing-masing 15 ml. Setelah itu masing-masingnya difotolisis dengan memakai lampu UV panjang gelombang 253 nanometer dan 352 nanometer dengan beberapa variasi waktu yaitu 0, 30, 60, 90, 120, 150, dan 180 menit. Selanjutnya larutan yang telah difotolisis diukur absorbannya dengan spektrofotometer UV-vis. Yang ketujuh, pengukuran spektrum serapan paracetamol setelah degradasi menggunakan spektrofotometer UV-vis. Larutan paracetamol 8 mg per liter pada waktu awal diukur spektrum serapannya pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer UV-vis. Setelah itu, larutan paracetamol 8 mg per liter pada waktu akhir proses pendegradasian secara fotolisis menggunakan lampu UV panjang gelombang 253 nanometer, 352 nanometer, dan gabungan diukur spektrum serapannya masing-masing pada panjang gelombang maksimum dengan spektrofotometer UV-vis. Yang kedelapan yaitu pengolahan data. Untuk melakukan perhitungan nilai persentase degradasi dari hasil pengukuran spektrum serapan paracetamol digunakan persamaan persentase degradasi yaitu AO dikurangi AT per AO kali 100%. Keterangannya AO yaitu absorban awal dan AT absorban akhir. Yang kesembilan, pendeteksian hasil degradasi paracetamol menggunakan HPLC. Larutan paracetamol 8 mg per liter pada waktu awal dan akhir proses pendegradasian secara fotolisis menggunakan lampu UV panjang gelombang 253 nanometer, 352 nanometer, dan gabungan dianalisis menggunakan HPLC dengan kondisi bagi fase gerak bagi metanol bagi aqueous yaitu 70:30 atau V per V. Fase diam banding kolom
C18 yaitu 4,6 mnit dikali 250 mm. Lalu laju alir banding 1,0 ml per menit, volume injeksi banding 20 mikroliter, detektor banding UV pada panjang gelombang 256 nanometer.